Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Sabina Larasati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan dalam proyek membuat dan mengolah makanan dengan prinsip bioteknologi. Kompetensi dasarnya menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Untuk perencanaan, yang pertama, menentukan produk apa yang akan dibuat sesuai dengan materi bioteknologi. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat produk. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk melakukan pembuatan produk. Yang kelima, melaksanakan pembuatan produk berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Yang keenam, mendokumentasikan proses pembuatan berupa foto maupun video. Yang ketujuh, membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedelapan, membuat video presentasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan. Dan yang terakhir, pengumpulan tugas. Untuk pelaksanaan, yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2021, menentukan produk apa yang akan dibuat berdasarkan materi bioteknologi. Hasil yang diperoleh, produk yang akan saya buat yaitu tape singkong. Kedua, 2 Maret 2021, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Hasil yang diperoleh, alat dan bahan yang akan digunakan telah ditentukan. Yang ketiga, tanggal 3 Maret 2021, menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh, alat dan bahan telah selesai disiapkan. Keempat, menyusun langkah-langkah dalam pembuatan produk. Hasil yang diperoleh, langkah-langkah telah selesai dibuat. Yang kelima, tanggal 6 Maret 2021, melaksanakan pembuatan produk sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh, pembuatan tape singkong telah selesai dibuat. Keenam, tanggal 8 Maret 2021, mendokumentasikan proses pembuatan berupa gambar dan juga video. Hasil yang diperoleh, gambar atau foto dan video telah selesai dibuat. Yang ketujuh, tanggal 10 Maret 2021, membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan. Laporan perencanaan dan pelaksanaan telah selesai dibuat. Kedelapan, tanggal 10 Maret 2021, membuat video presentase perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan. Hasil yang diperoleh, video presentase telah selesai dibuat. Dan yang terakhir, tanggal 14 Maret 2021, pengumpulan tugas. Hasil yang diperoleh, tugas sudah dikumpulkan. Untuk evaluasi pelaksanaan pengerjaan proyek ini berjalan lancar. Hanya saja terdapat sedikit gangguan, yaitu dikarenakan bersamaan dengan tugas proyek mata pelajaran lain. Kemudian, sedikit terhambat juga saat akan menentukan produk apa yang akan saya buat, karena saya sendiri harus menyesuaikan dengan bahan yang ada di sekitar saya. Kesimpulan dari laporan ini yaitu, dengan adanya tugas ini, kami sebagai siswa jadi lebih mengerti tentang materi bioteknologi di sekitar kita dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan adanya tugas ini, kami bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kami dengan mengerjakan tugas proyek ini dengan sungguh-sungguh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya juga akan mempresentasikan materi tentang bioteknologi. Yang pertama, untuk pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup
atau organisme melalui prinsip-prinsip rekayasa. Sistem atau proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme atau makhluk hidup tersebut. Macam-macam bioteknologi. Yang pertama, ada bioteknologi konvensional. Ciri-cirinya hanya sebatas manipulasi pada lingkungan dan media tumbuh, tidak sampai rekayasa genetika. Tidak menggunakan alat yang banyak dan rumit, diproduksi dalam jumlah kecil, mengandalkan jasa mikroorganisme melalui proses fermentasi. Mikroorganisme yang dilakukan dan digunakan yaitu bakteri dan fungi. Contoh produknya yaitu tempe, kecap, tape, alkohol, yogurt, asam cuka, brem, dan juga keju. Untuk bioteknologi modern, ciri-cirinya mikroorganisme hanya sebagai agen, membutuhkan peralatan yang modern dan canggih, menggunakan teknik DNA rekombinan, mengubah dan memanipulasi sifat organisme target. Prosesnya dibantu dengan melakukan cloning gen. Contohnya, sintetis insulin dan bakteri, tanaman transgenik. Contohnya, tomat tahan terhadap cuaca dan kandungan nutrisi meningkat. Dampak positif penggunaan bioteknologi bagi masyarakat yaitu meningkatkan nilai tambah bahan makanan, contohnya susu menjadi yogurt, keju, dan mentega. Meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit. Membantu manusia untuk memperoleh keturunan, contohnya program bayi tabung. Memberikan solusi untuk menangani pencemaran lingkungan. Contohnya, Clostridium butticerum menghasilkan gas hidrogen sebagai bahan bakar tanpa polusi. Metanobacterium menghasilkan biogas dari kotoran. Kemudian, melestarikan keanekaragaman hayati. Contohnya, teknik kultur jaringan pada tanaman. Kemudian, meningkatkan penanganan dan perawatan pada dunia kedokteran. Contohnya, insulin yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian, interferon dari hasil teknik hibridoma, dan antibiotik penisilin yang dihasilkan dari bakteri Penicillium notatum. Untuk dampak negatif dari penggunaan bioteknologi bagi masyarakat yaitu kemungkinan adanya kerusakan pada plasma nutfah alami, adanya proses pergeseran akibat transfer gen dari organisme transgenik, berpotensi memunculkan pencemaran biologi karena adanya transfer gen dari organisme transgenik, bisa menimbulkan penyakit baru yang lebih resisten, membentuk barier spesies atau spesies penghalang. Mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya presentasikan tentang bioteknologi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.